Dengan sentimen musim rilis kinerja keuangan di sepanjang semester pertama yang mulai diumumkan pada akhir Juli ini sebetulnya akan seberapa besar mempengaruhi laju IHSG terutama untuk mencapai level 7.000 pada pekan ini? Iya, saya kira kalau untuk di bulan Juli itu efeknya bisa dibilang cukup signifikan ya, karena kita lihat market cukup tertekan seiring dengan koreksi emiten-emiten sektor energi. Tapi ketika memasuki bulan Juli, rilis laporan keuangan positif dan outlook untuk growth ekonomi kita di kuartal kedua juga lebih lebih positif gitu ya, sehingga menurut kami ini menjadi modal yang baik untuk di bulan Agustus di level 7 ribuan itu memungkinkan untuk menjadi capaian berikutnya. Walaupun kalau kita lihat sepanjang Juli kemarin indeks kan sudah naik lebih dari 4%. Biasanya ketika indeks naik lebih dari 4%, koreksi take profit itu sebenarnya berpeluang terjadi. Cuman kita ngelihat di tengah katalis-katalis yang ada, potensi potensi menuju 7.000 itu sangat-sangat terbuka sekali, Mbak. Mmm. Dalam hal ini kan sebenarnya karena memang pergerakannya juga sudah begitu baik dalam beberapa hari terakhir ini, contohnya di bulan Juli saja nih Mas 15 hari menguat, hanya 5 hari saja di perdagangan, IHSG sempat melemah, sudah banyak pelaku pasar yang, mengira apakah ini sepertinya era dari tren bullish yang akan dimulai di IHSG semester 2 2023 ini semakin benar adanya. Nah, tadi seperti Anda sebutkan, apakah dalam menyentuh level psikologis baru di 7.000, IHSG memiliki potensi ke arah sana dalam waktu dekat, Mas Wisnu? Iya, benar memang ketika memasuki semester 2 itu biasanya, indeks kita itu jauh lebih atraktif ya, Mbak. Jadi, hal ini memang sudah tercermin di bulan 7 dan kalau kita lihat masuk ke bulan ke-8 biasanya, seiring dengan capex, mayoritas banyak perusahaan itu makin terakselerasi di saat yang sama, spending government juga makin kencang. Terus kami juga melihat dana untuk pemilu itu sudah mulai masuk ya. Artinya untuk mendorong konsumsi itu semakin tinggi. Sebagaimana kita tahu bahwa kontribusi pertumbuhan ekonomi itu kan lebih dari 50% dari sisi konsumsi. Artinya kami optimis level 7.000 itu sangat memungkinkan untuk dicapai terutama di bulan Agustus ya, melihat outlook yang kalau kita lihat sejauh ini sangat positif ya, terutama inflasi yang terkendali, kemudian rupiah yang kita lihat cukup stabil, kemudian di saat yang sama ada foreign buy yang beberapa minggu terakhir terus terjadi dan ini memberikan kami optimisme tersendiri. Oke, level 7.000 possibility-nya sangat terbuka lebar ya Mas di bulan Agustus ini untuk tercapai. Nah, seirama dengan capaian IHSG di sepanjang sebulan terakhir yang mampu menguat 4%, kalau kita lihat juga tadi Anda sempat mention terkait dengan net foreign buy. Sebetulnya apa yang bisa kita cermati dengan derasnya net foreign buy? Apakah memang tampaknya investor juga sudah cukup percaya diri untuk kembali masuk ke pasar saham tanah air seiring juga dengan nilai turnover yang kembali ramai pada hari ini, Mas Wisnu? Iya, kita ngelihat gini ya, belum lama kemarin kan The Fed naikin suku bunga 25 basis point menjadi 5,5 dan banyak pelaku pasar itu sudah mulai mengekspektasikan bahwa The Fed itu kemungkinan satu kali lagi naikin suku bunga. Artinya suku bunga sudah di level yang tinggi dan untuk dinaikkan lagi sudah mulai terbatas. Artinya untuk investor yang sifatnya cenderung melihat untuk forward looking ke depan itu mereka berani take risk lebih tinggi untuk di equity market. Artinya expect-nya adalah untuk tahun depan itu berpeluang untuk diturunkan suku bunga. Kenapa? Karena inflasi dari Amerika juga sudah mulai dalam tren yang turun, sudah reda ya. Kita juga lihat dari Eropa inflasinya sudah di level 5%, which is kalau kita bicara Oktober 2022 itu inflasi mereka di atas 10%. Dan kalau kita lihat data-data ini artinya memang investor itu sudah mulai berani take risk gitu ya untuk di equity market, terutama menjelang memasukin kuartal ketiga dan kami melihat akan lebih terakselerasi di kuartal keempat, Mbak. Mmm.
Dalam hal ini masih mengenai pergerakan pasar uang, pasar keuangan di Indonesia dan juga tentang mata uang Garuda. Mungkin Mas, kita ingin menanyakan tanggapan Anda mengenai jelang mulai diberlakukannya aturan terbaru penempatan devisa hasil ekspor besok di 1 Agustus. Bagaimana kira-kira dampaknya terhadap pasar keuangan di Indonesia? Karena kalau kita lihat sebenarnya pergerakan mata uang Garuda ini juga masih begitu sideways di kisaran 14.900-an, 15.000 lagi. Seberapa signifikan dalam hal DHE sendiri ini jika akhirnya diimplementasikan besok, Mas? Iya, kami rasa belum bisa dinilai dalam jangka pendek ya, Mbak. Kenapa? Karena kita ngelihat kan nanti ketika sudah diterapkan DHE ini expect-nya baru data tersebut bisa kita nikmati di bulan akhir di awal September ya. Artinya baru tercermin di CADEV di akhir Agustus tuh sudah kerekap atau belum. Cuman kalau kita bicara dari sisi market sebenarnya ini merupakan angin segar ya. Karena kita lihat selama ini belum ada aturan khusus terkait dana hasil ekspor dan ini kita ngelihat cukup bagus, terutama kita lihat tren cadangan devisa yang 3 bulan terakhir itu justru dalam tren turun. Nah, kalau ternyata di bulan Agustus cadangan devisa kita mulai naik, artinya sudah confirm bahwa kebijakan DHE ini benar-benar memberikan angin segar, terutama dari sisi cadangan devisa, sehingga outlook ke depannya bahwa nilai tukar kita akan lebih kuat gitu ya dibandingkan currency-currency yang lain. Oke, selain angin segar bagi cadangan devisa, salah satu sentimen atau isu lain di dalam negeri terkait dampak insentif mobil listrik. Sebetulnya ini akan seberapa besar memberikan angin segar bagi sektor-sektor tanah air dan sektor-sektor mana saja yang akan terimplikasi secara langsung? Ya, insentif tersebut kami rasa sangat positif ya Mbak. Terutama kita lihat pada perdagangan market hari ini di industrial itu naiknya cukup signifikan. Dan kita lihat Astra ada gap up ya, artinya merespon berita yang keluar tersebut. Dan kita lihat memang data penjualan mobil listrik itu masih belum terlalu mengembirakan, sehingga stimulus tambahan berupa terutama untuk fiskal itu sangat dibutuhkan untuk mendorong terakselerasinya revenue dari penjualan mobil listrik ini. Kami rasa itu Mbak. Dan dalam hal ini ke depannya mungkin menakar pergerakan bursa efek domestik dan juga ISG sampai akhir tahun 2023. Kira-kira sektor apa saja Mas Wisnu yang pergerakannya bisa kita antisipasi dapat menguat dan juga mungkin di satu sisi sektor-sektor apa yang kira-kira juga harus diwaspadai oleh para pelaku pasar? Silakan Mas. Ya, sektor yang kami lihat masih akan positif di semester 2 seperti consumer non cyclical ya. Kita ngelihat spending untuk konsumsi di semester 2 akan lebih kencang juga. Terus kita lihat juga basic material terutama berkaitan dengan investasi. Karena kita lihat investasi smelter ini sudah banyak yang jadi dan kita lihat emiten-emiten yang berkaitan dengan nikel yang berada di basic material ini berpotensi mendapatkan keuntungan tersendiri. Terus kita lihat juga banking masih akan menarik Mbak. Kenapa? Karena penyaluran kredit itu masih tumbuh di atas 10%, which itu sangat baik. Kita ngelihat sektor yang cukup menjadi cukup patut kita hindari seperti teknologi yang kalau kita lihat sampai sejauh ini terutama di bulan Juli aja masih terkoreksi lebih dari 1%. Which kalau kita bicara year to date teknologi terkoreksi cukup lumayan ya. Jadi kita patut waspada untuk itu. Cuman yang berpotensi untuk swing dalam jangka pendek kita lihat energi berpotensi ya, cukup menguntungkan.